Baik, selamat pagi Pak. Nama saya Dr. Rama, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Kucing, Oh, Bapak Kucing. Umurnya berapa Pak? usia 30 tahun. Oh, begitu. Lalu pekerjaan sehari-hari sebagai apa Pak? Pekerjaannya bapak rumah tangga. Iya. Jadi bagaimana keluhannya hari ini? Ada nyeri di bagian pinggang 3 bulan, Dok. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak berupa bimanual ginjal, ketok ginjal, perkusi kandung kemih, dan juga palpasi prostat. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Baik, saya bersedia. Pak, silahkan berbaring di bed ya Pak ya. Baik, oke. Baik, yang pertama kali saya harus lakukan adalah saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan prosedural, dan saya akan menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan. Yang selanjutnya adalah saya akan posisikan pasien tidur di bed dan saya akan berdiri di sebelah kanan pasien. Selanjutnya yang pertama kali saya lakukan adalah pemeriksaan inspeksi dari tubuh pasien. Saya akan minta pasien untuk membuka baju. Yang pertama saya akan lihat bagian pinggul dari pasien. Saya akan minta pasien untuk miring ke kanan, dan saya akan minta pasien untuk miring ke kiri juga. Baik, jadi di sini saya lihat pasien tidak ada kelainan berupa kemerahan, benjolan ataupun bekas luka. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual ginjal, di mana saya akan mempalpasi ginjal kanan dengan cara saya akan meletakkan tangan kiri di sebelah belakang pasien, tepatnya di kosta 12, dan tangan kanan saya akan berada di perut pasien, tepatnya di bagian kodan kanan atas abdomen. Selanjutnya saya akan minta pasien untuk bernafas, dan tangan kiri saya akan mengangkat dan tangan kanan saya akan meraba ginjal. Saya akan nilai apakah pasien ada nyeri atau tidak. Dan diulang untuk ginjal di sebelah kiri dengan tangan kiri saya berada di belakang pasien, tepatnya di kosta 12, lalu tangan kanan saya berada di depan abdomen. Selanjutnya saya akan minta pasien bernafas, lalu saya akan angkat tangan kiri saya dan saya akan meraba ginjal dengan tangan kanan saya dan menilai pasien apakah ada nyeri atau tidak. Baik, jadi di sini saya mengevaluasi apakah ada nyeri tekan. Saya akan menilai kontur ginjalnya, ukurannya, apakah ada perbesaran ginjal atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketok ginjal. Saya akan minta pasien untuk duduk seperti ini, ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan memberikan tekanan pada costovertebral angle di sebelah sini, lalu menilai apakah ada nyeri atau tidak. Baik, jika tidak ada nyeri, saya akan meletakkan telapak tangan kiri saya di costovertebral angle, lalu saya akan menggunakan tangan kanan saya di bagian ulnar untuk mengetok dengan tenaga sedang. Lalu dilanjutkan dengan yang di sebelah kiri. Baik, di sini saya menilai apakah ada nyeri atau tidak. Di sini pasien ada rasa nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi kandung kemih. Saya akan minta pasien untuk berbaring lagi, dan saya akan minta pasien untuk membuka celana setinggi simpitus pubis. Baik. Sebelumnya saya akan bertanya kepada pasien apakah pasien sudah berkemih atau belum. Jika belum, saya akan suruh pasien untuk berkemih. Dan selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dengan melihat bagian simpitus pubis, apakah ada kemerahan, apakah ada luka, ada tanda infeksi, dan lainnya. Di sini masih normal, dan saya akan melakukan palpasi dengan 3 jari seperti ini di sekitar kandung kemih, apakah ada nyeri, ada benjolan, ataupun ada massa. Baik, di sini masih normal, dan saya akan melakukan perkusi pada kandung kemih pasien, dimulai dari jari tengah saya yang tangan kiri berada di sebagai alas, dan jari tengah saya yang kanan sebagai pemukulnya, seperti ini, dari umbilikus ke arah simpitus pubis. Di sini saya mengevaluasi apakah ada suara timpani ke peka. Itu. Jadi di sini masih normal. Baik, jadi pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi prostat.
Dimana di sini saya memerlukan bahan berupa jelly dan juga handscoon. Di sini saya kembali memberikan informasi konsen kepada pasien bahwa saya akan melakukan rectal toothing kepada pasien, mungkin akan sedikit tidak nyaman. Jadi di sini pasien setuju tentang itu, lalu saya posisikan pasien dengan posisi litotomi. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian perineum dan perianal. Apakah ada inflamasi? Apakah ada inflamasi, infeksi atau abses ataupun luka seperti itu. Dan selanjutnya saya akan mengambil lubrikan berupa jelly. Tentunya saya akan tuangkan tangan saya yang sudah dimakai handscoon. Ini saya lapisi tangan saya, dan selanjutnya adalah saya melakukan rectal toothing. Baik, jika sudah diberikan lubrikan, selanjutnya kita masukkan jari kita ke anus pasien. Ketika anusnya itu berkontraksi, kita tunggu sampai relaksasi. Selanjutnya kita masukkan lagi lebih dalam. Di sini kita juga menilai kekuatan sphincter ani. Seharusnya untuk normalnya itu sphincter ani itu kuat, bisa berkontraksi. Dan setelah masuk ke dalam, kita putar jari kita di sekitar anus untuk menilai apakah ada massa atau tidak. Nah, di sini kita nilai prostatnya. Karena pasien dalam posisi litotomi, kita menilai prostat di arah jam 12. Ini kita tekan dan kita nilai konsistensi, ukuran, dan apakah ada nodulnya gitu. Selanjutnya jika sudah, kita tarik dan kita lihat jari kita apakah ada lendir, apakah ada darah pada handscoon kita. Di sini masih normal, tidak ada ditemukan darah ataupun lendir. Nah, baik. Selanjutnya kita sudah selesai melakukan rectal toothing. Selanjutnya kita cuci tangan. Baik, jika sudah selesai diperiksa, kita beritahu pasien hasil dari pemeriksaannya, dan kita bisa minta pasien untuk pergi ke spesialis urologi dan kita berikan rujukan kepada pasien.